Ya, halo, selamat malam semuanya. Saya Hadi dari Universitas Widyatama, mau menjelaskan sedikit tentang apportionment dan juga objek penerapannya. Eh, apa sih itu apportionment? Mungkin kita mungkin kurang lebih ada yang sudah mendengar atau ada yang belum. Apportionment adalah merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Gitu. Jadi banyaknya dia di internet atau media layanan yang bukan secara langsung gitu ya. Menurut ahli, yaitu Kevi di tahun 2009, e-procurement adalah sebuah integrasi secara elektronik pada pengolahan semua kegiatan. Jadi semua kegiatan yang diolah, tapi secara elektronik. Pengadaan termasuk pembelian, permintaan, otorisasi pemesanan, pengiriman, dan pembayaran antar pembeli dan pemasok. Jadi betul-betul semua dikelola oleh elektronik gitu ya. Nggak ada yang mungkin secara manual gitu, memakai kertas dan lain sebagainya, tidak ada gitu. Jadi menurut Kavi ini semuanya itu betul-betul secara elektronik gitu. Makanya itu dari yang apportionment sendiri. Apa sih tujuan apportionment? Menurut Linders dan Veron pada tahun 2004, pertama menjamin kelancaran aliran material atau bahan ya, biasanya kita sebut persediaan dan pelayanan yang diperlukan untuk kegiatan operasional organisasi. Nah, terus yang kedua, minimalisasi ongkos yang muncul dari investasi inventory. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kualitas. Yang keempat, mencari dan mengembangkan rekanan yang kompeten. Untuk yang pertama adalah menjamin kelancaran aliran material. Karena prosesnya sudah elektronik, jadi sudah terjamin, dan juga alirannya sudah jelas. Begitu, maka kelancaran alirannya pun akan semakin lancar gitu. Jadi apa tidak ada yang tersendat di yang posisi mana gitu ya. Gitu. Karena alurnya sudah jelas dan sudah terjadi apa mekanisme yang jelas. Minimalisasi ongkos gitu. Mungkin karena tidak harus bertemu secara langsung gitu. Jadi bisa dimanapun, kapanpun, misalkan saya ada di luar negeri, misalkan atau saya ada di mana, atau saya ada di Jakarta contohnya. Terus si si yang pabriknya atau misalkan customer-nya atau pelanggannya ada di misalkan Surabaya, dia tuh nggak harus datang ke Jakarta untuk buat misalkan saya tuh menjual di sini adalah objek saya adalah misalkan apa pakaian gitu ya, dia nggak harus datang ke Jakarta harus beli sekalipun satu gitu ya, nggak gitu. Dia bisa beli melalui layanan yang sudah disiapkan gitu. Terus yang ketiga adalah menjaga dan meningkatkan kualitas gitu. Jadi karena pesan pun cepat, lalu alirannya jelas, maka proses pengiriman dari yang produksi langsung ke yang pengiriman pun semakin singkat gitu ya, karena tidak ada yang terpotong oleh hal-hal yang sifatnya manual gitu. Terus yang keempat adalah mencari dan mengembangkan rekanan yang kompeten. Karena jaringan luas, sudah secara global gitu, mekanisme pun luas gitu. Maka untuk mendapatkan rekanan yang baik pun semakin mudah. Orang-orang jadi semakin melihat, wah ini kayaknya saya dapat invest nih gitu, invest sesuatu nih dari mungkin apa perusahaan ini karena aliran yang jelas dan lain sebagainya mungkin gitu seperti itu. Lalu Linders dan Veron pun mengungkapkan lagi ada nih standarisasi barang-barang yang dibeli jika memungkinkan. Membeli barang dan jasa yang dibutuhkan dengan total biaya serendah mungkin. Karena dia tidak ada proses mungkin banyak tangan lah ya gitu loh, dapat dikatakan seperti itu. Jadi dia langsung berhubungan dengan si produksi yang menghasilkan barang gitu ya, menghasilkan barangnya
yang dibutuhkan, gitu. Maka nggak ada biaya yang harus biaya-biaya tambahan gitu. Mengembangkan hubungan baik dengan fungsi-fungsi lain dan organisasi, meminimalisir biaya administratif gitu. Nah, ada hubungannya sama yang tadi, nggak ada banyak tangan tuh nggak ada gitu ya. Jadi kita langsung ke orang yang berkepentingannya. Meningkatkan posisi kompetitif perusahaan gitu. Jadi semakin supply-nya semakin baik, menghasilkan barang yang baik, memiliki kinerja yang baik, maka kompetitif perusahaan atau dapat gitu apa yang kita katakan kualitas perusahaan semakin tinggi gitu. Maka antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain pun gitu, menjadi sangat kompetitif gitu ya. Gitu. Karena saling memberikan kualitas yang baik. Gitu. Dengan konsep tadi, objek penerapan apportionment. Saya memiliki objeknya adalah PT Apak Inti Corpora. Apa sih PT Apak Inti Corpora? Mungkin kurang lebihnya adalah sebuah memproduksi kelompok produk, yaitu yang kain grade, kain finish, dan denim gitu. Jadi hampir mungkin di bidang konveksi dan tekstil lah ya, kain gitu. Dengan berfokus pada kualitas dan layanan, pada Apak Inti Corpora mengekspor produknya ke lebih dari 70 negara di 5 benua ke seluruh dunia. Memang perusahaan yang cukup besar yang memberikan layanan yang terbaik di bidang kain untuk mungkin kebutuhannya banyak ya, untuk mungkin pakaian gitu ya, celana atau dan lain sebagainya. Penerapannya apa sih? Maksudnya apa, permasalahannya apa gitu. Penerapan proses bisnis yang masih banyak dikerjakan secara manual gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin bisa kita katakan dengan adanya apportionment ini dapat kita alihkan dari yang manual menjadi elektronik seperti tadi kata di yang konsep yang awal tadi. Kevi, menurut Kevi kan integrasi secara elektronik pengelolaan semua kegiatan. Jadi dengan adanya apportionment ini dapat menangani permasalahan tersebut. Proses pemesanan dilakukan secara manual. Jadi banyak yang harus datang jauh-jauh nih untuk mewakili, misalkan dari negara mana gitu ya, atau misalkan by phone nih bolak-balik harus memakai layanan telepon. Itu pun kan sekalipun dia komunikasinya sudah secara elektronik, tapi dapat dikatakan tidak maksimal gitu ya, tidak full dengan tidak efektif dan efisien. Gitu. Perjalanan proses pemesanan bahan baku tidak tersinkronisasi antar divisi. Gitu. Jadi waktu si supplier kirim, maksud saya waktu si yang produser nih, dapat produksi dia minta barang, oke, dia sudah minta barang, sudah aja, dia tuh cuma ngajuin. Ngajuinnya pun secara manual, dari yang divisi 1 dia catat, masukin, udah aja. Masukin ke yang divisi yang pengadaan, konfirmasi lagi, gitu, catat lagi satu-satu semua, terus catat lagi ke yang bagian purchasing gitu. Banyak hal-hal yang semestinya bisa dipotong, nggak harus bagian per bagian dan lain sebagainya. Jadi mengakibatkan akan terjadinya redundansi data atau kesalahan data karena banyaknya proses pencatatan ulang gitu ya. Memang untuk mengantisipasi cukup baik, tapi banyak hal yang semestinya tidak terjadi. Bayangkan kalau misalkan pesanannya 1.000 customer misalkan. Wah, itu 1.000 customer harus dicatat ulang. Sampai berapa banyak kertas-kertas yang sudah dibuang, atau berapa banyak waktu yang sudah terbuang, itu kan sangat tidak efisien dan tidak efektif gitu ya.
Makanya dengan adanya apportionment ini dapat menanggulangi masalah tersebut. Proses pengadaan barang yang beresiko terjadi kesalahan data. Yang itu tadi, banyaknya redundansi data karena kegiatan yang berulang-ulang yang semestinya atau bisa dikatakan dapat kita potong, gitu, dapat kita efisiensikan. Nah, pada posisi saat ini, untuk divisi yang saya tangani atau saya teliti mungkin kurang lebih di bagian pengadaannya gitu ya, bukan secara global tapi khusus di yang divisi pengadaan. Divisi pengadaan ini job desk-nya atau pekerjaannya kurang lebih adalah menerima segala data-data barang yang akan diajukan oleh perusahaan untuk diadakan gitu ya barangnya. Misalkan contoh, ada nih kegiatan produksi barang yang mau membuat kain A misalkan. Nah, dari si yang produksi ini tuh bilang ke yang gudang, Pak, saya minta kain A dong. Kain A ini harus ada atau enggak misalkan. Kalau enggak, kita cek nih stoknya. Ada enggak? Materialnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, baru diajukan. Nah, dalam proses pengajuan barang tersebut, bagian divisi pengadaan ada proses berada di yang tengah-tengah posisi antara gudang dengan bagian purchasing. Mungkin khususnya di sini karena dia produksi, dia ada di bagian gudang dan antara bagian gudang dan bagian purchasing. Jadi si yang pengadaan ini dia akan menerima barang, apa saja sih barang-barang yang akan dibeli gitu, akan diajukan. Nah, bagian pengadaan ini membuat datanya seperti kita lihat diagram gambar di sini, membuat list data, input data barang pengajuannya apa saja, terus kirim nih, konfirmasinya sudah diinput, sudah didata dan lain sebagainya. Karena kan belum tentu nih, misalkan semua yang diajukan harus dibeli, gitu loh. Pasti ada seleksi juga. Nah, seleksinya ini yang ada di bagian pengadaan. Jadi, misalkan contoh gudang nih, minta nih, wah Pak, saya minta barang A, B, C, D, E. Padahal barang yang D sama E itu masih banyak gitu, karena mungkin dengan alasan lain atau dan lain sebagainya. Nah, proses pengadaan ini yang menyeleksi gitu loh barang tersebut. Lalu setelah kirim konfirmasi pengajuan, menunggu konfirmasi persetujuan tersebut. Untuk basis teknologinya pun sama gitu, ada gitu ya, ada yang komputerisasinya dan lain sebagainya. Digunakan secara online pun gitu, online juga gitu. Kalau misalkan ini mungkin dia jadi extranet gitu ya, ruang lingkup kantor seperti itu. Sekalipun online, tapi nggak bisa diakses oleh sembarang orang gitu ya, si yang aplikasinya. Tetap ruang lingkupnya kantor. Di situ ada bagian pengadaan, jadi nanti ada tampilan websitenya. Pada tampilan website aplikasinya pun nanti ada pilihan apakah retur, apakah pengadaan, apakah data barang. Terus yang kedua adalah pengadaan barang pun dapat mengajukan retur barang gitu ya. Jadi nanti dari yang bagian gudang, misalkan dalam proses pengadaan kan pasti ada datang barang, gitu. Dicek nih, barangnya oke nggak? Gitu. Dari yang bagian gudang pun nggak yang serta merta, wah, gitu langsung balikin, misalkan langsung mengembalikan barang ke bagian yang supplier nih yang sudah kirim barang gitu. Ada proses-proses yang harus dilalui. Salah satunya dengan melalui proses pengadaan. Proses pengadaan ini yang dia kirim, yang dia terima maksud saya, yang dia terima siang barangnya. Oh, ini barang ini datang dengan kondisi yang kurang baik, harus diretur. Nah, pada sistem ini ada namanya input data barang retur gitu loh. Jadi data barang yang diretur
Di yang data, di yang input, kirim apa pengajuan barang returnya, barangnya seperti apa, terus dari mana asalnya, mungkin apa berapa harganya gitu ya. Karena nanti akan dibuatkan gitu tagihan gitu ya. Karena nanti kan harus ada yang potongan tagihan dan lain sebagainya. Terus apa baru nanti menunggu apa konfirmasi retur barangnya dari bagian purchasing. Nah, pada bagian retur ini pun sama, ada pada tampilan websitenya, dia ada tampilan retur, jadi nanti mungkin bagian pengadaan tinggal memilih bagian retur tersebut, lalu nanti ada optional buat input data barang dan lain sebagainya. Basisnya sama, ada di dalam satu web server, gitu. Semuanya ada data di situ, ada data pengajuannya ada data returnya ada. Oke, mungkin secara database-nya seperti ini. Jadi pada barang kita memiliki primary key di kode barang ya, sama nama barang. Di sini ada dua berarti ya. Oh, sorry. Yang di atasnya nama barang, terus pengadaan, terus nomor pengajuannya sebagai primary key, lalu ID karyawannya, lalu yang di atas itu untuk pengadaan, yang di bawah untuk barang retur. Oke, mungkin sekian itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Di sini saya hanya mau berbagi saja. Terima kasih untuk dosen yang sudah membimbing saya juga dalam pengerjaan proses dalam proses pengerjaan ini gitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua.